Nah, kalau prinsip dalam ibadah ritual itu definitif, limitatif, dan given, maka dalam non-ritual prinsipnya itu elaboratif, kreatif, inovatif, dan konventif. Ijtihadi, ibda'i. Jadi ijtihadi itu artinya kreatif, inovatif. Jadi contoh ya, di sini ada Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu ya, yang telah menciptakan. Saya mohon maaf kalau ada tulisan Arab ini ya, kalau ngetik agak cepat nih, jadi ini kurang alifnya nih sebenarnya. Iqra bismi, ada ba, ada alif sebenarnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah itu belajarlah, galilah, observasilah, ya, telitilah, risetlah gitu. Apa yang diriset nggak disebut di sini. Nah, jadi objeknya nggak disebut sama Allah. Kenapa? Untuk mendorong kita semua memperluas lapangan riset ya, di dalam proses kita mencari ilmu dan menciptakan teknologi. Jadi tidak ada batasan di situ. Silahkan berkreasi, berinovasi dengan seperti apapun gitu ya. Itu semua termasuk ibadah dalam kehidupan kita ya. Jadi prinsip dalam hal-hal yang non ritual ya, kerja-kerja peradaban itu adalah elaboratif ya, mengelaborasi, membangun kreativitas, berinovasi, dan konventif. Konventif itu artinya konventif itu artinya membangun kesepakatan. Jadi sesuatu yang disepakati. Misalnya di dalam hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan, ya, kita menyepakati tatanan nilai tertentu. Ya. Dan tatanan nilai ini adalah tatanan yang baik. Maka dia menjadi ibadah juga. Gitu. Karena dia merupakan kesepakatan dalam kebaikan. Gitu. Nah, karena itu di dalam hadis disebutkan di sini, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Jadi apa saja yang Allah pandang, apa saja yang orang-orang beriman, orang-orang muslim itu melihatnya sebagai suatu kebaikan dan mereka menyepakatinya, maka itu juga berarti baik di sisi Allah. Jadi ini juga motivasi dan dorongan dari Rasulullah SAW untuk kita menggali hal-hal baik untuk kita sepakati bersama. Dan ini juga nanti yang akan terlihat ketika kita mengkaji tentang Indonesia kita. Nah, jadi Ananda, ya, ibadah itu ada dua, ritual dan non ritual. Kalau ritual itu jangan ngarang-ngarang lah istilahnya ya, pokoknya ikutin aja. Kecuali kalau petunjuknya itu sangat umum, maka silahkan ya untuk untuk perinciannya itu kita bisa kita bisa mengkreasikan ya. Kalau petunjuknya umum. Tapi kalau petunjuknya itu sudah definitif, sudah khusus, terperinci, ikutin saja. Nah, yang kedua non ritual itu prinsipnya adalah kreatif, inovatif, elaboratif, dan konventif. Nah, selanjutnya, ini lanjutan dari yang tadi, bahwa ibadah yang non ritual itulah yang sering disebut dengan muamalah. Ya. Kan kalau di dalam istilah guru-guru kita dulu ada akidah, syariah, dan muamalah. Ya. Jadi ada akidah itu keyakinan, syariah itu dalam makna adalah ritual yang tadi, ya, sholat, puasa, dan segala macam. Nah, ada juga muamalah. Nah, inilah ruang yang sangat luas dalam kehidupan kita. Bersahabat itu muamalah, ya, berkeluarga itu muamalah, berbangsa itu muamalah. Masuk di ITS itu muamalah juga, ya, dan segala banyak sekali ya bentuk-bentuk hubungan, interaksi, interrelasi yang terbangun antara kita di dunia ini itu bagian dari muamalah. Nah, ini yang sering disebut dengan kerja peradaban. Jadi semua aktivitas peradaban ya, mencakup aspek kehidupan yang beragam, baik itu sosial, budaya, ekonomi, politik, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan segala macam. Ya, itu muamalah. Ya, itu muamalah. Dan kita kembali ke yang tadi, jangan dilupakan ya bahwa itu semua bisa menjadi ibadah kita. Nah, dalam ibadah yang non ritual ini, ya, yang muamalah ini, ya, sosial, budaya, ekonomi, politik, kebangsaan, kemudian ilmu pengetahuan, teknologi, dan segala macam, Islam tidak memberikan ketetapan yang baku atau rigid. Ya. Dalam arti Islam tidak memberikan formula yang
yang baku yang tidak bisa berubah. Apa yang diberikan oleh Islam? Islam memberikan kita ya untuk aspek yang non ritual, ya muamalah, ya kehidupan sosial, ekonomi, politik, ilmu, teknologi segala macam. Nah, kita diberikan prinsip-prinsip yang harus kita pedomani dan kita tegakkan. Nah, ini sebenarnya bukan prinsip, tapi nilai ya, lebih kepada nilai ya. Nilai-nilai yang kita pedomani. Apa itu? Dalam muamalah itu apa sih nilai-nilai yang harus ada? Pertama, ilahiyah. Ya. Itu selalu kembali kepada esensi tauhid. Jadi apapun dalam kehidupan ini kita kembalikan kepada esensi tauhid, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, bersumber dari Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk itu qada-qadar Allah ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan tidak lepas dari skenario Allah gitu ya. Jadi kita selalu terhubung dengan langit. Ya, Ananda tinggal di Surabaya, kuliah di ITS, tapi jangan putus dengan langit. Ya, kita semua dimanapun kita connected ya, tersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama prinsipnya. Karena itu semua aktivitas ya kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua insaniyah. Insaniyah itu artinya apa? Orientasinya pada menjaga, merawat, dan meninggikan martabat kemanusiaan. Nah, kan kita misalnya ya di dalam proses kalian Ananda nanti menjadi researcher, menjadi para peneliti, para ilmuwan, cendekiawan, itu jangan lepas ya semua aktivitas keilmuannya dari orientasi martabat kemanusiaan. Tidak boleh kita beraktivitas keilmuan yang kemudian menyebabkan ya merusak nilai-nilai kemanusiaan. Ya, karena itu dalam Islam itu kita diminta melihat secara utuh dan komprehensif ya, melihat output dan juga outcome. Ya. Misalnya kalian menjadi researcher, menjadi peneliti. Lalu dari penelitian itu kalian bisa memanfaatkan misalnya pohon, kayu ya, menjadi sekian banyak manfaat gitu, ya, dipakai ya, dieksploitasi. Tapi kemudian dengan penemuan itu ternyata ketika digunakan diterapkan, dia ternyata menyebabkan daya dukung lingkungan kita menurun. Kemudian menyebabkan katakanlah sumber daya yang ada itu jadi berkurang. Hutan-hutan kita misalnya jadi habis dan segala macam ya, atau menjadi turunlah kualitas lingkungan yang mempengaruhi martabat manusia. Ya. Atau misalnya nelayan untuk untuk meningkatkan misalnya hasil tangkapan ya. Lalu kemudian menggunakan katakanlah teknologi tertentu, tapi ternyata itu berdampak buruk pada lingkungan, yang kemudian berdampak buruk pada manusia, kesehatan manusia dan segala macam. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada nilai insaniyah. Kemudian adalah itu artinya apa yang kita lakukan dalam kerja peradaban kehidupan itu harus menghadirkan keadilan. Lalu musawah itu artinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Tidak boleh membangun diskriminasi. Jadi kalau kita berkiprah dalam dalam ruang kehidupan ini, ya, maka pastikan ya bahwa kita tidak kemudian menyebabkan terbangunnya diskriminasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tapi semua terbangun kesetaraan. Semua bisa memanfaatkan, semua bisa mendapatkan kemaslahatan. Lalu hurriyah itu menjunjung nilai-nilai kebebasan. Karena itu semua pekerjaan yang menyebabkan seseorang itu misalnya terzolimi, kehilangan kebebasan, seperti contoh cara-cara satu bangsa misalnya datang ke bangsa yang lain menjajah, itu seperti dulu kita dijajah ya, itu bagian yang tidak boleh kita lakukan. Lalu ada syuro, ya, proses untuk bagaimana
masalah-masalah yang ada itu dapat diselesaikan dalam semangat kebersamaan. Nah, ini nilai-nilai yang harus ada ya di dalam ibadah non ritual kita, dalam ruang muamalah sebagai panduan. Nah, sekarang kita masuk ke tentang apa namanya ruang muamalah yang namanya Indonesia. Indonesia ini bangsa kita, ya, bangsa yang Indonesia negara bangsa yang lahir dari kesepakatan seluruh rakyat, ya, termasuk para ulama, santri dan seluruh elemen umat Islam. Nah, coba ya kalau kita apa namanya kita potret ya Indonesia itu dari potret yang ini nih, ilahiyah, insaniyah, adalah, musawah, huriyah ya. Ada 6 saya sebutkan di sini, tapi ada juga sebenarnya nilai-nilai yang lain. Tapi kalau kita potret Indonesia dalam konteks semangat melahirkan Indonesia, ya, nilai-nilai yang mendasari Indonesia, nanti kita akan lihat ya bahwa oh ternyata Indonesia itu sangat sesuai gitu dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam ya. Bagaimana kita mengisi ruang muamalah kita dalam kehidupan ini. Nah, kesepakatan. Jadi Indonesia ini negara bangsa yang lahir dari kesepakatan seluruh rakyat, termasuk para ulama, santri, dan seluruh elemen umat Islam. Nah, kesepakatan ini adalah karunia, amanah, dan komitmen yang wajib dijaga dan dibela. Karena dalam Islam itu kita diperintahkan untuk memegang teguh ya, sesuatu yang kita terima yang baik. Kita jaga sesuatu yang kita terima dengan baik itulah yang namanya amanah ya. Untuk kemudian kita estafetkan ya, kepada generasi setelah kita. Jadi yang namanya amanah itu tidak hanya barang, misalnya ini ada mus ya. Musnya orang nih, orang ngasih mus ke saya sebagai amanah, lalu dengan amanah ini bahwa saya harus jaga, maka saya teruskan nanti kepada, katakanlah misalnya dia berpesan nanti mus ini amanah saya titipkan untuk dikasih kepada misalnya anak saya gitu, maka saya harus jaga sampai kemudian saya ketemu anaknya dia, lalu saya serahkan, nih amanah saya tunaikan. Tidak hanya hal-hal sifatnya materi ya. Di dalam rumusan para ulama, al-amanah itu segala sesuatu yang baik yang kita sudah terima dalam keadaan yang baik ya, dan wajib kita jaga untuk kemudian kita estafetkan dan kita serahkan ya, kepada yang berhak. Nah, dalam konteks Indonesia ya, maka Indonesia ini sebagai satu kesepakatan ya, Ananda ketika lahir kan Indonesia udah ada ya, sudah ada. Ini visi Indonesia ini sudah ada, negaranya, batasnya, segala macam tatanannya sudah ada. Kita terima dari pendahulu kita. Saya terima dari bapak saya lah. Saya lahir, bapak saya beritahu, oh Indonesia ini negara kita begini-gini. Kita terima itu sebagai amanah. Dari guru kita, dari ulama-ulama semua yang telah berjuang. Nah, tugas kita apa? Tu'addul amanah. Kita tunaikan amanah kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Yaitu generasi setelah kita. Apa arti menunaikannya? Kita pelihara, kita jaga, ya, kita rawat, kita kembangkan, sehingga ketika generasi setelah kita itu yang apa namanya mengelola Indonesia, maka dia bisa mengelola Indonesia dalam keadaan yang baik. Nah, jadi Indonesia itu amanah yang wajib untuk kita jaga. Dan di sini jelas, innallaha ya'murukum, Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Nah, bahkan dalam sebuah hadis Rasul sampaikan, la dina liman la amanatallah. Jadi tidak sempurna agama dari seseorang yang tidak menunaikan amanah dengan baik. Nah, kemudian Nabi juga menyampaikan ini pengingat kepada kita untuk selalu menghormati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh para pendahulu kita, oleh para pendiri bangsa, oleh ulama-ulama kita. Apa kata Rasul? Al-muslimun ala syurutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halal. Bahwa orang-orang beriman itu terikat pada kesepakatan mereka selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, karena itu kita coba renungkan ya, kita flashback lah ya, pada saat amanah ini, pada saat kesepakatan itu hendak diwujudkan, perjuangan kemerdekaan itu tengah dijalani. Para ulama kita, ya nih,
Bapak-bapak atau Ananda semua itu, ini saya garis bawahi ya, para ulama kita itu mendeklarasikan perjuangan itu sebagai jihad fisabilillah. Ya, jadi perjuangan mewujudkan Indonesia itu jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah. Ketika Indonesia lahir, maka Indonesia adalah hasil dari jihad fisabilillah. Nah, kita tahu jihad dalam Islam adalah amal yang termulia, karena itu semua ulama sepakat seluruh pejuang kemerdekaan adalah mujahid dan yang wafat adalah syahid. Nah, ini perlu kita pahami betul ya. Kalaulah Indonesia ini hanya sekedar Indonesia ya, katakanlah hanya sekedar sesuatu yang sifatnya duniawi, maka ulama tidak akan mendeklarasikan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad fisabilillah. Dan orang-orang yang wafat tidak mungkin akan mendapat status sebagai syahid. Ya, tapi semua ulama sepakat, dan memang demikianlah yang diajarkan dalam Islam, bahwa perjuangan kemerdekaan kita itu ibadah, karena dia memenuhi 4 hal yang tadi. Ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ananda sekalian, ini saya tambahkan ya. Nah, ini saya tambahkan. Mari kita lihat ya, ketika setelah merdeka, kita lihat bagaimana dokumen-dokumen terpenting ya, yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sejauh mana dokumen-dokumen itu, ya, panduan-panduan bernegara itu sesuai dengan panduan-panduan kita beragama. Ya. Nah, kita lihat nih, seluruh dokumen metayuridis, ya, istilah metayuridis ini kan artinya dia adalah landasan hukum yang melandasi semua produk-produk yang ada di Indonesia. Jadi semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan segala macam harus berlandaskan pada mengacu pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dokumen yang terpenting di Indonesia, Pancasila dan UUD 45 ini ternyata sangat mencerminkan nilai-nilai Islam. Ya, ada 5 sila Pancasila itu mencerminkan esensi sila pertama tauhid, ada esensi kemanusiaan di sila kedua, esensi untuk bersatu dan tidak terpecah belah di sila ketiga, esensi untuk selalu melaksanakan permusyawaratan dengan kearifan. Lalu kemudian yang kelima, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk semua masyarakat. Ini semua nilai-nilai yang sangat Islam. Nah, demikian juga di pembukaan Undang-Undang Dasar, di situ dimuat ada 4 tujuan kita membangun Indonesia, tujuan bernegara. Perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Ini juga sangat penting dalam Islam. Jadi melindungi tumpah darah, mewujudkan kesejahteraan dan seterusnya, ini sangat penting juga dalam Islam. Maka dengan demikian, ya, 4 hal yang prinsip, yaitu niat yang baik, esensi yang baik, proses yang baik, dan kefahaman yang utuh telah terpenuhi, sehingga negara bangsa Indonesia itu tidak hanya sebuah kontrak sosial antar warga negara, namun juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan pemahaman ini, Ananda sekalian ya, jadi kita berindonesia, sepanjang kita berindonesia, dan kita isi berindonesia kita itu dengan hal-hal yang baik, kita hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita ya, kita proses dengan baik, dengan penuh kefahaman, ya, dan karena itu kita perlu belajar, maka semuanya jadi ibadah. Ya. What a beautiful life. Demikian indahnya kehidupan kita, karena ternyata semua yang kita laksanakan itu menjadi ibadah. Ya. Termasuk berindonesia kita. Nah, karena itu ini terakhir slide-nya. Bagaimana sekarang ya? Ini sudah ada ruang atau fasilitas ibadah yang namanya Indonesia, dengan semua yang ada di dalamnya. Ya, ITS itu fasilitas ibadah juga. Gitu. Jadi ITS itu jangan dilihat sebagai fasilitas belajar saja, enggak, itu fasilitas ibadah. Fasilitas ibadah dalam arti aktivitas Ananda di ITS itu bisa menjadi ibadah. Itu ruang yang bisa diisi.